sekolah minggu, anak-anak yang manis, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak Tuhan. Pada minggu yang indah ini, pada tanggal 3 Oktober 2021, Inang Pendeta mau ajak kita semua bersuka cita dalam ibadah minggu ini. Saya ingin anak-anak semua duduk yang manis, harus konsentrasi fokus ya. Didampingi bapak sama mama kita, ataupun kita semua buat posisinya duduk yang manis, yang sopan ya. Inang pasti tahu kalian semua sudah mandi ya? Ya, sudah sarapan tadi? Sudah minum susu? Ya, pasti harus dengan senyum yang ceria ya. Pandangan yang baik karena kita ingin beribadah memuji nama Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita semangat memuji nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu gereja kita. Oke? Ya, pasti saya berikan kepada guru-guru sekolah minggu untuk memandu acara kita. Shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu bersama Kakak Lasti dan Kak Santi. Adik-adik di rumah sudah siap semua memuji Tuhan? Pasti dong Kak. Coba Kak Santi teropong ya. Wah, adik-adik sudah berpakaian rapi, duduk manis, menyiapkan Alkitabnya. Sudah siap untuk memuji Tuhan loh Kak. Wah, mantap sekali ya Kak. Adik-adik semua sudah semangat sekali untuk memuji Tuhan. Tapi Kak, supaya lebih semangat lagi nih Kak, kita ajak adik-adik yuk Kak untuk bernyanyi bersama-sama, yaitu lagunya Setinggi-tingginya Langit. Ayo yuk Kak Santi, kita nyanyi bersama-sama dan adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri dan bernyanyi bersama ya. Wah, kelas nih adik-adik di rumah sudah pada semangat nih Kak. Kayaknya kita udah bisa deh Kak untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Betul sekali Kak Santi. Tapi Kak, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk adik-adik di rumah. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dan sudah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak ini Tuhan, untuk dapat kembali melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan nanti setelah ibadah online kami akan mengadakan kelas ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami juga supaya kami bisa mengikuti kelas dengan penuh sukacita dan semangat ya Tuhan. Tuhan, kami meminta pengampunan dosa, hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu KASK
SIH. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Anak-anak yang Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa supaya kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami yang sangat baik dan manis, yang pintar, ya, yang disayang bapak mamanya, dan begitu juga disayang Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini yaitu yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Sekali lagi Inang katakan 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Inang akan bacakan ya, dibuka juga Alkitabnya ya. Nah, dibuka Alkitabnya, Inang akan bacakan, kita sama-sama membacanya ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini pada pagi ini sangat luar biasa. Mengajak kita mengenal satu sosok ya, Raja Yosia. Ya. Kalau kita lihat, Yeremia dipanggil Tuhan bernubuat pada saat dia berumur 17 tahun. Ya. Tapi raja yang termuda dari sepanjang sejarah dalam buku Perjanjian Lama adalah Raja Yosia. Mengapa? Karena dia dipanggil Tuhan, dikukuhkan oleh Allah untuk menjadi raja ya di tengah-tengah Yerusalem, ya, negeri yang sangat metropolitan, yang sangat megah, dan ya dia dikukuhkan umurnya 8 tahun. Ya, 8 tahun. Kalau 8 tahun itu kelas berapa ya? Kelas
Iya, kelas 2 SD, ya. Kelas 2 SD umur 8 tahun menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Waduh, luar biasa bukan? Masih kecil tapi menjadi raja. Dia akan memimpin orang yang besar, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, dia pimpin, ya. Tapi ternyata Tuhan memberikan mahkota Yosia menjadi raja dalam umurnya 8 tahun, adik-adik. Tapi Tuhan selalu menyertai Yosia. Tuhan tidak meninggalkan dia. Allah menjaga dia, ya. Menjaga dia agar selalu menjadi anak yang kuat, sehat, cerdas, mampu memimpin umat Tuhan, ya, memerintah dia di Yerusalem. Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi Yosia. Ya. Tuhan sayang kepada Yosia. Tuhan memberikan kuasa Yosia yang masih kecil menjadi raja. Iya. Nah, tapi ternyata Yosia menjadi raja, dia menghargai apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak mau semena-mena. Walaupun Tuhan memberikan dia kuasa, memberikan hak dia untuk memimpin umat Tuhan, tetapi Yosia sebagai anak selalu giat belajar. Apapun yang dikatakan Tuhan kepadanya, dia turut dan patuh dan taat. Dia tidak melawan suara Tuhan, perintah Tuhan kepadanya. Begitu juga apapun yang diarahkan oleh ibunya, siapa tadi? Ibunya yang bernama Yedida binti Adaya dari Boskat. Ya, itu ibunya, ya. Karena ibu Yosia ini adalah ibu yang cantik. Tapi bukan hanya wajahnya saja yang cantik, tetapi hatinya juga cantik. Ibu yang bijaksana. Ayo anak-anak sekolah minggu. Hah? Mama kita di rumah cantik bukan? Iya cantik mama kita, ya kan? Sayang sama kita, makanya anak-anak kami dirawat, disulangi makan. Masih ada yang disulang makan. Iya, itu karena sayang orang tua, ya. Tapi jangan pula yang sudah besar juga SMP disulang-sulang. Malu kita sama anak kecil, ya kan? Iya. Ibunya sangat sayang sama Yosia. Dia selalu mendidik Yosia itu menjadi anak yang pintar, takut akan Tuhan, patuh kepada orang tuanya dan apalagi kepada Tuhan. Agar Yosia belajar, walaupun dia kecil, dia mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, ya. Dia melatih dirinya, terus belajar tak henti. Dia katakan, ya, saya sanggup karena Tuhan memberikan kesanggupan kepadanya. Dan dia punya ibu yang baik hati, yang baik budi, dan selalu menjaga dia. Begitu juga Tuhan. Dan semua umat yang dia pimpin, waduh, semua akan teratur dari masa kepemimpinan Yosia. Bayangkan sampai 31 tahun masa kepemerintahan dari Yosia itu berumur 8 tahun sampai nanti dia memimpin umat itu 31 tahun. Tidak ada persoalan. Semua teratur, disiplin. Tidak ada yang kelaparan umat Tuhan atau rakyatnya yang dia pimpin. Tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Kenapa? Karena Yosia sebagai raja selalu ketika ada persoalan, ada ujian berat, dia selalu berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya. Dan apapun yang dikatakan Tuhan kepadanya, dia laksanakan dengan baik. Dan apapun yang dikatakan ibunya sebagai pendampingnya, dia dengarkan dengan baik, dengan tekun, dan dia turut dengan nasihat mamanya, ya, orang tuanya, dan begitu juga Tuhan. Jadi semua teratur semuanya, ya. Anak-anak juga dipimpinnya pada saat itu. Orang-orang remaja, muda-mudi, ya, yang orang yang sudah tua pun dipimpinnya. Bahkan kalau misalnya ada pembesar-pembesar yang datang ke Yerusalem, disambutnya dengan baik. Tidak sombong dia, tidak ragu-ragu dia. Karena dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Dia pakai kuasa dari Tuhan untuk memimpin dengan bijaksana. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya manusia. 31 tahun dia melakukan tugasnya sebagai raja. Amazing, luar biasa anak-anak kami. Yo, coba Inang mau tanya nih, siapa yang pernah dipilih menjadi ketua kelas di kelasnya? Ayo,
Anak-anak kami yang masih TK pernah jadi ketua kelas. Iya, dipilih oleh gurunya. Pernah ya? Iya. Anak-anak kami yang SD, kelas 1 sampai kelas 6, pernah nggak dipilih jadi ketua kelas? Siapa punya pengalaman menjadi ketua kelas? Pemimpin. Iya. Memimpin anggotanya, memimpin teman-temannya satu kelas. Ya, pasti punya pengalaman. Begitu juga anak-anak kami yang duduk di SMP. Pernah dipilih menjadi ketua kelas, komando, barisan dan sebagainya? Iya. Pasti punya pengalaman itu. Tapi ketika kita patuh dengan aturan guru, patuh dengan arahan guru kita di sekolah, begitu juga ketika kita diberi tanggung jawab di rumah oleh mama kita, bapak kita, atau opung kita, abang, kakak kita, tapi kita laksanakan semua perintah itu dengan baik, tidak melawan, ya pasti semua pekerjaan itu bisa kita laksanakan. Karena kenapa? Karena kita belajar anak-anak kami. Hidup ini harus belajar terus. Jangan langsung capek, lalu mengatakan bosan, boring dan sebagainya. Ingat, Yosia umur 8 tahun bisa menjadi raja. Dia berhasil sukses memimpin umat Tuhan di kota yang besar dalam jumlah penduduk yang sangat banyak. Tapi bisa dia lakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh disiplin. Yosia kecil sampai dia dewasa, dia selalu patuh akan Tuhan. Tidak pernah dia meninggalkan Tuhan. Dan dia selalu menghormati ibunya yang selalu mendidik dia. Luar biasa. Demikianlah firman ini juga ingin mengarahkan kepada kita semuanya. Terlebih buat anak-anak kami ya. Ayo mari kita sayang kepada orang tua kita dengan cara kita hormati orang tua kita. Apa yang dibilang mama di rumah ketika disuruh kita, belajar. Iya mak, begitu dong. Kalau disuruh bapak misalnya, ayo bersihkan rumah. Iya pak, harus begitu. Ya. Kalau dikatakan guru-guru sekolah minggunya, ayo kita puji Tuhan. Kita ikuti. Ayo kita berdoa. Kata guru sekolah minggu kita, ayo kita berdoa, kita beribadah. Iya kita ikuti. Karena anak-anak Tuhan harus patuh, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan rajin bekerja, rajin belajar. Iya, orang-orang berhasil itu tidak ada dengan hanya karena mimpi. Iya, mau jadi apapun kita tidak dengan mimpi. Mimpi bisa saja, tetapi harus belajar, tekun dan patuh dengan aturan-aturan, nasihat-nasihat orang tua kita, guru-guru kita di sekolah, ya. Dan gitu juga guru sekolah minggu kita, dan begitu juga kepada pendeta, ya harus ikut ya. Iya, dan apapun yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab kita jalankan dengan baik, pasti kita akan berhasil, ya. Pasti kita akan berhasil. Walaupun kita menghadapi, anak-anak kami menghadapi persoalan atau kesulitan dalam belajar, berdoalah, yakinkan dirimu kamu pasti bisa. Ya, apalagi untuk menghadapi ujian-ujian, ya. Ya, evaluasi di sekolah, PR yang menumpuk. Yakinkan dirimu pasti bisa, Tuhan besertamu. Ya. Kalau misalnya tuh orang tua kasih kamu tanggung jawab mengerjakan tugasmu di rumah, lakukan dengan baik, pasti bisa karena Tuhan menjaga, menyertai kita. Jangan langsung katakan capek, malas, aduh bagaimana, tidak. Saya pasti bisa. Begitu juga Raja Yosia mengatakan, saya pasti bisa. Dia patuh dengan firman Tuhan. Dan dia tidak mau neko-neko ke kanan ke kiri. Tidak mau dia mendengarkan suara-suara lain. Ya, tidak mau dia ikut iblis. Dia tidak mau dengan godaan-godaan yang lain. Dia selalu fokus kepada apa yang diperintahkan Tuhan, dia jalankan. Makanya Yosia sebagai raja sangat dipuji oleh semua umat pada saat itu. Dia termasuk salah satu raja yang berhasil dalam masa dinasti kepemimpinannya. Dan begitu juga harapan kami kepada anak-anak kami. Engkau pasti berhasil. Ya, engkau pasti berhasil. Mengapa? Karena Tuhan selalu memberkati anak-anak yang patuh kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan menghormati orang tuanya dan guru-gurunya di sekolah, dan guru-guru sekolah minggu kita yang sangat baik-baik semuanya. Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan memberkati anak-anak kami dimanapun kalian sekarang berada. Tuhan akan menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, ya, dan
Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, anak-anak kami semua akan menjadi anak-anak yang membanggakan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala berkat dan firman-Mu yang telah memberikan kepada anak-anak-Mu Tuhan sekolah minggu AKBP Keramat Jati. Tuhan berkati firman-Mu, agar firman-Mu itu Tuhan bekerja, memberikan kepada anak-anak kami semua roh pengertian dan ketekunan, kepatuhan. Seperti juga Raja Yosia yang berhasil menjadi raja pada masa dia anak-anak, masa mudanya. Dia bisa berhasil karena dia tekun, takut akan Tuhan, patuh kepada orang tuanya. Demikianlah anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini, yang beribadah didampingi orang tuanya, anak-anak yang kecil. Begitu juga anak-anak kami menjelang remaja, Tuhan menjaga mereka semuanya. Berbagai hal aktivitas mereka di rumah Tuhan, dalam ibadah mereka, dalam sekolah mereka, kami percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara anak-anak kami semua, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tuanya dan sayang kepada guru-gurunya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, kita dengarkan arahan dari guru-guru sekolah minggu kita. Silakan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu Sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Anak-anak kami yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita, dan melipat tangan kita, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Demikian adik-adik kami, anak-anak kami yang kami kasihi, tetap jaga kesehatan, makan banyak, minum banyak supaya kuat, dan selalu bergembira karena anak Tuhan harus selalu bersemangat. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah Rabu Ceria setiap hari Rabu. Oke adik-adik? Dan jangan lupa setelah ini mengikuti kelas Zoom masing-masing ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.